Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanifal Ulama. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas materi masih seputar ulangan tengah semester, yaitu mengenai materi mata kuliah etika bisnis. Lebih tepatnya materi kasus pelanggaran etika bisnis. Sebelum saya mulai materinya, perkenalkan, nama saya Hanifal Ulama. Saya dari Prodi Manajemen Reguler Plus, nomor NIM saya 28921500251. Saya berkuliah di Universitas Pancasati Bekasi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah etika bisnis. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Ade Purna Damayanti. Halo Ibu Ade, semoga Ibu sehat selalu. Oke teman-teman, pada video kali ini akan lebih berfokus pada kasus pelanggaran suatu perusahaan yang menyangkut dengan sebuah etika bisnis tentunya. Langsung saja kita simak materinya bersama-sama teman-teman. Pada materi kali ini sudah saya bagi mengenai pembahasan alur materinya, yaitu yang pertama ada mengenai latar belakang yang berisi tentang latar belakang perusahaan. Terus ada yang kedua mengenai analisis masalah. Terus kita menganalisis masalah yang terjadi di kasus tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah penyelesaian masalah yang dilakukan oleh perusahaan dalam pelanggaran kasus tersebut. Lalu yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Baik, pada kesempatan materi kali ini saya mengambil studi kasus salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang minuman, yaitu Aqua Group. Seperti yang kita ketahui, kita sering mengenal Aqua, yaitu dengan air mineral, terus Aqua galon, terus Aqua botol, seperti itu, menjual produk-produk minuman. Pasti kita sudah paham semua. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang perusahaan. Aqua Group atau Aqua Golden Masipi yang bernaung di bawah PT Tirta Investama didirikan pada 23 Februari 1973 oleh Bapak Tirto Utomo atau Kwa Sien Biao, warga asli Wonosobo, orang Indonesia yang mulai mengubah salah satu kebiasaannya secara mendasar dengan membiasakan diri mengkonsumsi AMDK, tentunya dengan membeli air. Sedangkan Danone merupakan sebuah korporasi multinasional asal Prancis yang berambisi untuk memimpin pasar global lewat 3 jenis bisnis intinya, yaitu ada dairy products, AMDK, dan biskuit. Pada tanggal 4 September 1998, Aqua secara resmi mengumumkan penyatuan kedua perusahaan tersebut, dan bertepatan dengan pergantian milenium pada tahun 2000, Aqua meluncurkan produk berlabel Danone Aqua. Dalam beberapa kasus, Aqua telah melanggar beberapa etika dalam dunia produksi bisnis. Hal itu disimpulkan berdasarkan banyaknya sumber air yang dieksploitasi secara terus-menerus oleh perusahaan. Salah satu dari sekian banyak sumber mata air yang dieksploitasi habis-habisan oleh Aqua adalah sumber mata air di daerah Kulon Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang dimana di daerah tersebut masyarakatnya menopangkan kehidupannya dari sektor pertanian. Karena debit air yang menurun sangat drastis sejak Aqua beroperasi saat itu, para petani terpaksa harus menyewa pompa untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawahnya. Untuk kebutuhan sehari-hari, penduduk harus membeli air dari tangki air dan harga yang mahal karena sumur-sumur mereka sudah mulai kering akibat pompanisasi besar-besaran yang dilakukan oleh Aqua. Hal ini sangat ironis mengingat Kabupaten Klaten tentunya merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya air. Itu dia teman-teman mengenai sekilas tentang Aqua Group dan sedikit permasalahannya. Ini adalah gambaran mengenai eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan Aqua Group.
Lalu yang materi kedua adalah mengenai analisis permasalahan. Inti masalahnya adalah dari penjabaran latar belakang tersebut. Dalam kasus ini, Danone atau Aqua telah melakukan pelanggaran serta pengabaian kode etik dalam hal penggunaan sumber daya alam. Sebenarnya keprihatinan dunia akan eksploitasi sumber daya alam sudah dapat dirasakan semenjak diselenggarakannya United Nations Conference on Environment and Development atau AIDS Summit de Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang membahas mengenai perubahan iklim dalam pengimplementasikan atau mengimplikasikan etika dalam rekayasa, terutama dalam penciptaan produk baru. Lalu undang-undang apa sih yang dilanggar oleh dari pihak Aqua tersebut atau pihak Danone tersebut? Memang secara kita lihat Aqua tujuannya baik, yaitu menyediakan air bersih untuk keperluan minum banyak orang. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah kenapa Aqua seenaknya mengeksploitasi air secara besar-besaran tanpa memperpedulikan efek sampingnya. Aqua terkesan tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kepentingan perusahaan sendiri. Masyarakat menjadi bersaing dan pihak Aqua untuk mendapatkan air. Dari kasus ini, Aqua tidak berpikir secara etis dalam hal deontologis. Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan lingkungan akan mengancam keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya alam itu. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu asas penting dalam pemanfaatan kekayaan alam dalam pembangunan Indonesia adalah pengutamaan pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ini adalah sedikit gambaran mengenai warga yang tidak terima daerah tempat tinggalnya, lingkungannya itu sumber airnya dieksploitasi secara besar-besaran. Jadi mereka mengajukan sebuah demo kepada pemerintah untuk sebagai penanganan dan demo kepada perusahaan mengenai permasalahan tersebut. Dan inilah gambaran warga, walaupun di lingkungannya sangat ironis sekali, walaupun di lingkungannya banyak sekali sumber air, tapi ada beberapa warga sampai membeli air bersih kepada pihak lain. Sangat ironis sekali, teman-teman. Lalu beberapa undang-undang lain yang berkaitan dengan kasus ini adalah diantaranya melalui pembelakuan skema perundang-undangan nasional seperti UU nomor 5 tahun 1860 tentang pokok-pokok agraria, UU nomor 20 tahun 1861 tentang pencabutan hak atas tanah. Lalu ada UU nomor 5 tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan dan penggantinya. Ada UU 41 Perpu nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan. Lalu ada UU nomor 41 tahun 1999 dan UU nomor 11 tahun 1967 tentang pokok-pokok pertambangan, didukung oleh UU nomor 9 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Kemudian pada tanggal 3 Juli 1968 dikeluarkan UU nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Dari analisis masalah tersebut, yaitu materi alur yang ketiga adalah penyelesaian masalah. Lalu pihak Danone menyelesaikan masalah tersebut itu seperti apa sih? Itu teman-teman, mari kita simak. Tindakan perusahaan yang dilakukan oleh PT Danone yaitu dalam melakukan tindakan CSR terhadap lingkungan sekitar tempat sumber yang mereka eksploitasi. Di antara dengan tujuan pemanfaatan sumber air dapat berkesinambungan, maka mereka melakukan tindakan pelindungan, pemeliharaan, dan pengembangan lingkungan hidup, serta harus dilakukan dengan cara yang rasional tentunya. Lalu tindakan CSR yang dilakukan mereka itu bentuknya seperti apa? Yaitu diantaranya sebagai berikut. 1. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Lalu yang kedua, menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi atau campuran. Lalu yang ketiga, mengembangkan metode menambang dan memproses yang efisien,
serta pendaur ulangan atau recycling. Lalu yang keempat, melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam. Ini adalah gambaran mengenai CSR yang dilakukan, yaitu seperti penanaman kembali pohon, pembaruan lingkungan, dan perawatan lingkungan tentunya. Lalu yang keempat ada alur materi, kesimpulan, dan saran. Jadi kesimpulan atas permasalahan tersebut teman-teman, dalam kasus ini dapat kita simpulkan bahwa perusahaan PT Danone telah melakukan usahanya. Ada yang baik tidak melanggar etika maupun moral dengan cara melakukan CSR. Jadi mereka melakukan tindakan CSR dengan mengelola sumber daya alam yang dipergunakan oleh Danone Aqua. Lalu ada saran. Dalam hal ini dapat saya ambil sebuah saran, bagaimana sih agar kita sebuah pelaku usaha agar dapat terhindar dari kasus-kasus etika bisnis tersebut. Yaitu sudah saya tuliskan di sini, yaitu yang pertama, perhatikan pengaruh atau fungsi produk tersebut kepada konsumen. Yang kedua, perubahan-perubahan yang akan ditimbulkan kepada konsumen. Yang ketiga, sebaik apa kegunaan produk tersebut dalam berbagai kondisi yang dihadapi. Yang keempat, produk tersebut aman atau tidak bagi konsumen, itu tentunya harus kita pikirkan sebagai pelaku usaha dalam membuat produk. Yang kelima, dampak buruk dari produk jika mengabaikan peringatan-peringatan yang ada. Seperti itu teman-teman, mengenai sedikit pemaparan saran dari saya. Oke, cukup sekian sampai sini presentasi video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika suka jangan lupa like, komen, dan ikuti channel YouTube saya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Bye.